SMP Negeri 1 Penawangan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Siap meraih adiwiyata mandiri. Grobogan, Jateng TV Channel. Siapa yang tidak ingin sekolahnya selain banyak berprestasi juga bisa meraih adiwiyata dari pemerintah. Penghargaan adiwiyata adalah sebuah penghargaan yang diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Kalau disingkat PBLHS, yaitu bentuk aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Peran semua yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, karyawan serta semua siswa terlibat aktif di dalamnya. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh SMP Negeri 1 Penawangan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sekolah yang memiliki jumlah siswa 808 anak, dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 431 anak, dan perempuan sebanyak 377 anak, ternyata saat ini baru semangat mempersiapkan untuk bisa meraih adiwiyata mandiri. Setelah sukses meraih adiwiyata nasional, SMP Negeri 1 Penawangan ini berupaya setingkat lebih maju lagi dengan mempersiapkan bisa meraih adiwiyata mandiri. Jadi di sekolah kami di SMP Negeri 1 Penawangan, kami mempunyai tujuan mengikuti sekolah adiwiyata dengan konsep kami memberdayakan atau membudayakan perilaku peduli terhadap lingkungan. Baik dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah adiwiyata mandiri adalah penghargaan khusus yang diberikan kepada sekolah yang telah meraih status adiwiyata, dan memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan dan mempertahankan program lingkungan hidup secara berkelanjutan. Peduli lingkungan, oleh karena itu anak-anak kita, siswa SMP Negeri 1 Penawangan kita kondisikan untuk peduli terhadap lingkungan, baik dia di rumah, di sekolah utamanya, dimanapun dia berada, dengan siapa dia bergaul. Saya dari pihak sekolah mengharapkan, menanamkan, membudayakan, harus peduli. Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kedepannya kalau ini sudah menjadi budaya, kelak generasi kita akan peduli juga dimanapun dia kelak berada, dan dengan siapapun dia akan berjumpa. Penghargaan ini diberikan kepada sekolah yang telah membina dan mendorong sekolah lain untuk menjadi adiwiyata. Meskipun sekolah ini banyak yang wali muridnya menjadi tenaga migran ke luar negeri, akan tetapi dengan cara humanis, akurat, ikhlas, dan transparan yang diterapkan sekolah ini, siswa-siswi SMP Negeri 1 Penawangan tetap memiliki budi pekerti yang baik, santun, dan tetap berprestasi meskipun tanpa ditunggui orang tuanya. Berdasarkan data, ada sekitar 20% orang tua siswa-siswi SMP Negeri 1 Penawangan yang menjadi migran atau TKI ke luar negeri. Tanggung jawab serta kesadaran anak di SMP Negeri 1 Penawangan terhadap lingkungan sekolahnya patut diapresiasi. Pasalnya, dengan kesadaran siswa-siswi SMP Negeri 1 Penawangan dalam menata lingkungan, dan sadar akan memanfaatkan limbah lingkungan menjadi bahan yang bermanfaat, inilah yang menjadikan sekolah ini siap meraih adiwiyata mandiri. Ditambah bimbingan guru dan karyawan serta lingkungan sekolah, menjadikan sekolah SMP Negeri 1 Penawangan Kabupaten Grobogan sering dikunjungi sekolah lain untuk belajar menata sekolah yang ramah lingkungan sehingga bisa meraih sekolah adiwiyata. Bahkan dengan keberhasilan SMP Negeri 1 Penawangan dalam mengelola lingkungan serta peduli terhadap kesehatan serta gizi anak, Wakil Menteri Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Zulfikar Ahmad Tawala, menyempatkan diri melihat langsung dan bertanya kepada anak serta guru di SMP Negeri 1 Penawangan. Wamen P2MI Zulfikar ingin memastikan siswa-siswi SMP Negeri 1 Penawangan cukup gizinya meskipun tanpa ditunggui orang tuanya. Wamen P2MI merasakan gembira dan bersyukur, bahkan memberikan apresiasi kepada pengelolaan SMP Negeri 1 Penawangan, yang masih tetap menjaga gizi para siswa-siswinya tetap terpenuhi, bahkan banyak yang berprestasi hingga sekolah sukses meraih adiwiyata. Perkenalkan, saya Nur Mahfud Zaini, SPD Kepala SMP Negeri 1 Penawangan.
mau menyampaikan bahwa di tahun ini, tahun 2025, sekolah kami akan mengajukan peningkatan level dari sekolah adiwiyata nasional menuju sekolah adiwiyata mandiri. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa berbagai instrumen atau tuntutan yang harus dipenuhi dalam sekolah adiwiyata mandiri kami sudah berupaya untuk mencoba memenuhi, sehingga harapannya di tahun ini sekolah kami bisa melaksanakan berbagai apa yang menjadi tuntutan adiwiyata mandiri. Beraneka bidang. Berikut podcast dengan beberapa guru pembimbing sekolah yang telah berhasil meraih adiwiyata nasional dan sebentar lagi siap menyambut sekolah adiwiyata mandiri. Beliau adalah Stefani Maryuni SC, Guru IPA, dan Suwondo SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Penawangan Kabupaten Grobogan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan. Salam Grobogan hebat. Pemirsa Jateng TV, saat ini kru Jateng TV berada di SMP Negeri 1 Penawangan, Kabupaten Grobogan. Dan pada kesempatan siang hari ini akan kita angkat dalam episode Sekolah Berprestasi. Pemirsa, kebetulan SMP Negeri 1 Penawangan jumlah siswanya cukup besar, yaitu di angka 808 siswa, dengan 431 siswa laki-laki dan 377 siswa perempuan. Pemirsa, dengan siswa yang jumlahnya besar, 808, 20% pemirsa, itu orang tuanya banyak yang bekerja di luar negeri atau menjadi tenaga migran. Tetapi pemirsa, oleh karena kegigihan sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan karyawannya yang ada, mampu mencetak sekolah berprestasi pemirsa, dan SMP 1 Penawangan sudah dinobatkan sebagai SMP Wiyata, jadi sekolah Wiyata Adiwiyata Nasional. Dan untuk saat ini mencoba untuk satu tingkat lagi menjadi Adiwiyata Mandiri. Dan di sebelah kanan saya ada dua guru pembimbing yang sukses dengan Adiwiyata Nasionalnya. Beliau Ibu Stefani Maryuni SSI, dan di sebelah kirinya ada Bapak Suwondo, sarjana pendidikan. Beliau guru bahasa Indonesia di sini semua, dan yang mempelopori sehingga sekolah ini mampu menjadi sekolah adiwiyata nasional. Kita sapa dulu Bu Stefani, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Wondo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua nggih, Bu Stefani. Nggih. Bu Stefani, bisa disampaikan ke pemirsa Jawa Tengah, khususnya warga Grobogan, bagaimana konsep Bu Stefani dengan membimbing putra-putri sini, siswa sini, sehingga bisa sukses meraih Adiwiyata Nasional. Silakan Bu Stefani ya. Baik, terima kasih untuk waktunya, Bapak. Jadi di sekolah kami di SMP Negeri 1 Penawangan, kami mempunyai tujuan mengikuti sekolah adiwiyata dengan konsep kami memberdayakan atau membudayakan perilaku peduli terhadap lingkungan, baik dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Demikian, Bapak. Pak Wondo, bisa ditambahkan Pak Wondo, apa yang mendorong Pak Wondo bisa memberikan semangat motivasi sehingga anak-anaknya bisa diajak untuk mengelola SMP Negeri 1 Penawangan ini bisa meraih Adiwiyata Nasional, Pak Wondo? Baik, terima kasih Mas Imam. Jadi konsep adiwiyata sendiri itu kan peduli lingkungan. Oleh karena itu anak-anak kita, siswa SMP Negeri 1 Penawangan, kita kondisikan untuk peduli terhadap lingkungan, baik dia di rumah, di sekolah utamanya, dimanapun dia berada, dengan siapa dia bergaul. Saya dari pihak sekolah mengharapkan, menanamkan, membudayakan, harus peduli. Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli terhadap lingkungan yang ada di
sekitar kita. Oleh karena itu, kedepannya kalau ini sudah menjadi budaya, kelak generasi kita akan peduli juga dimanapun dia kelak berada, dan dengan siapapun dia akan berjumpa. Kurang lebihnya itu, Mas. Bu Stefani, mungkin ada beberapa produk gitu kan, unggulan atau dari limbah yang sudah tidak dimanfaatkan sehingga bisa menjadi suatu produk yang bermanfaat di lingkungan sekolah. Dan itu kira-kira produknya apa, Bu Stefani? Karena untuk penilaian Adiwiyata kan harus bisa menghasilkan sebuah karya dari limbah yang tidak bermanfaat di lingkungan. Iya, Bu Stefani. Baik, terima kasih. Untuk sekolah kami, karena kami terkait dengan permasalahan sampah, kami di sini mengurangi sampah dengan mengelola sampah melalui kegiatan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Untuk produk yang sudah kami hasilkan, di situ ada beberapa dari sampah plastik, kita buat menjadi eco paving. Ini kita mengajak para siswa untuk membuat eco paving. Kemudian dari sampah organiknya, dari kulit buah, kita gunakan menjadi pupuk cair. Kemudian dari daun-daun kering, kita buat menjadi pupuk kompos. Kemudian selain itu kita juga membuat ekoprint. Ekoprint dari tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita aplikasikan pada kain, kemudian menjadi sebuah ekoprint yang bisa digunakan untuk membuat baju dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kita juga membuat ekoprint, ekobrick ya, ekobrick dari sampah-sampah plastik kita gunakan sebagai tempat duduk, kemudian meja yang bisa digunakan oleh para siswa. Kemudian di sekolah kami itu juga karena banyak pohon sukun, kami membuat inovasi yang baru, yaitu kami membuat tepung dari sukun. Demikian, Pak. Menarik sekali, Bu Stefani, dari produk buah sukun ya. Kalau sukun itu buah, Pak, ya. Masuk kategori buah, ya. Buah apa sayur? Oh, buah ya, sukun. Itu dijadikan sebuah tepung. Itu prosesnya seperti apa? Apa ada alat pendukungnya? Itu terus anak-anak bisa sejauh mana partisipasi anak-anak dalam menghasilkan produk tepung sukun tadi, Bu Stefani? Baik, terima kasih, Pak. Untuk sukunnya kita ambil dari yang ada di sekolah kita. Kita menggunakan metode yang tradisional, tidak menggunakan alat yang terlalu modern, tidak. Jadi langsung sukunnya ini kita bersihkan, kemudian kita kukus, kemudian kita potong kecil-kecil. Kemudian setelah itu kita jemur sampai benar-benar kering, kemudian baru kita blender. Ya, dari itu kemudian bisa menghasilkan tepung sukun. Ya. Yang kemarin dari tepung itu kita buat menjadi donat, kemudian sama cake. Luar biasa ya. Jadi bisa ya tepung sukun jadi kue donat itu ya. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil untuk membuat donat dan juga cake bolu. Cake bolu ya. Jadi untuk alternatif tepung itu ya, tepung terigu. Jadi luar biasa. Jadi SMP Negeri 1 Penawangan itu sudah bisa menghasilkan tepung yang berbahan baku dari buah sukun, pemirsa. Dan mohon untuk Bupati Grobogan, Pak Gubernur bisa didengar, nanti kedepannya mungkin bisa dibantulah untuk pembuatan alat pembuatan tepung itu sehingga produksinya bisa meningkat. Kan kita tahu kayak Pak Wendo ya, kayak pisang ya, pisang Cavendish itu kan sudah diambil tepungnya juga pakai bantuan alat. Itu juga ada bantuan dari Pak Gubernur itu untuk alat pembuat tepung yang bahan bakarnya dari buah pisang Cavendish. Jadi tepung. Nah, itu nanti bisa untuk referensi nanti ya, untuk sehingga kalau ada bantuan alatnya mungkin produksinya bisa lebih banyak ya, Bu Stefani. Saya yakin tuh ya. Kalau masyarakat sekitar sini itu banyak juga nggih yang nanam pohon sukun itu nggih. Selain di lingkungan sekolah, Pak Wondo, ya, ada ya. Nah, saya sendiri punya pohon luar biasa. Jadi kalau dibudidayakan dan sini sudah ada teknis pembuatan tepung, saya kira juga sesuatu yang mudah, Bu Stefani, ya. Asal pemerintah serius bisa membantu alat itu untuk produksi tepungnya itu kan, saya kira juga hal yang sangat mudah. Pak Wondo, saya melihat di sini kan orang tuanya itu banyak yang jadi migran ke luar negeri gitu kan. Itu sejauh mana tingkat kenakalan anak gitu kan, apakah masih mudah diatur? Kan jauh dari pengawasan orang tua gitu kan. Yang saya herannya kan jauh dari pengawasan orang tua, tetapi sekolah punya produk unggulan dengan mendapatkan Adiwiyata tadi,
itu bagaimana anak-anak itu mendukung program Adiwiyati di sekolah yang sini, sementara dia tidak ada orang tua yang menunggunya gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Imam. Jadi persoalan anak, saya rasa tingkat SMP untuk sekolah kita ya wajar lah, sesuai dengan perkembangannya. Namun demikian, saya yakin bahwa ada kemauan pasti ada jalan. Tugas kita kan mendidik, membimbing anak bagaimana kelak anak ini menjadi generasi yang hebat. Oleh karena itu, kami dengan teman-teman sepakat bagaimana memberdayakan anak ini, jangan sampai karena ditinggal orang tua terus dia rusak akhlak dan lain sebagainya. Oleh karena itu metode dalam pembelajaran kami juga kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Anak ya, zaman ya. Artinya anak ya meskipun jauh dari pengawasan tua ya tetap bisa masih terkontrol ya. Bisa diatasi. Artinya pelajaran-pelajaran masih ada tanggung jawab sekolah dan sebagainya ya. Kan kalau dulu itu kan aji mumpung itu loh, ketika tidak ada pengawasan orang tua kan wes bolos dan sebagainya, bahkan sekolah itu tidak begitu dipedulikan gitu kan. Tapi di sini lain ya, bisa teratasi ya. Kita komunikasinya karena orang tua di luar negeri, maka ada keluarga, mungkin ada Pak D atau Simbah yang bisa kita ajak komunikasi untuk membantu anak ini di dalam pendidikan di sekolah. Ya pemirsa, bahkan dari kementerian sendiri pemirsa, oleh karena memang di sini itu 20% ya orang tua itu jadi tenaga migran, jadi banyak yang bekerja di luar negeri. Itu bahkan dari Wamen Pak Zulfikar Ahmad Tawala kemarin sempat menyempatkan diri melihat, dan dia bertatap muka dengan beberapa siswa sama guru, dan dia ingin tahu lah metode apa sehingga anaknya juga bisa berhasil, sementara di sisi lain orang tua itu banyak yang jadi tenaga migran. Kemarin betul ya Ibu ya Bu Stefani ya, Pak dari Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ya, Bapak Zulfikar Ahmad Tawala kemarin menyempatkan diri datang ke SMP 1 Penawangan ya Pak. Iya. Ya. Kemarin apa yang disarankan, didiskusikan sama Pak Wamen gitu Bu Stefani? Untuk kehadiran dari Pak Wamen kemarin itu terkait dengan uji coba pemberian makan ya, makan gratis itu. Jadi ya, yang mendukung dukungan dari Bapak Wamen, kemudian kita karena itu tadi latar belakang banyak orang tua yang ada di luar negeri, nah, jadi kita buat semacam sampel yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis. Jangan sampai meskipun nggak ditunggu orang tua, anak gizinya juga tidak diperhatikan. Mungkin arahnya ke sana ya. Tapi melihat anak-anak yang sekolah di sini kenakalannya itu ya masih normatif, dan mereka juga banyak berprestasi tuh. Kira-kira Pak Menteri seperti apa Bu Stefani, Pak Wamen kemarin melihat anak-anak yang termasuk sukses toh meskipun tidak ditunggu sama orang tuanya itu? Seperti apa kemarin? Dari Pak Wamen jujur merasa bangga ya Pak, merasa bangga walaupun tidak ditunggu secara langsung oleh Bapak atau Ibunya di rumah, tapi dengan bimbingan kami dari Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Penawangan, anak-anak bisa selalu beradaptasi, kemudian untuk tingkat kenakalan juga masih wajar ya, sewajarnya anak remaja, anak SMP. Kemudian di sekolah kami untuk pembentukan karakter, nah ini yang paling berperan penting agar anak itu menjadi anak yang sukses. Di sini juga ada kegiatan pembiasaan ya, jadi dari pembiasaan yang kita laksanakan di SMP Negeri 1 Penawangan ini itu yang akan membentuk karakter anak tersebut. Nah, jadi walaupun tanpa pengawasan langsung dari orang tua ditunggui di rumah, anak-anak tetap terdidik kemudian terbentuk karakternya. Ada mentor juga ya, seperti itu ya, di mentor. Jadi di sekolah kami ada beberapa pembiasaan Pak, seperti masuk ke gerbang kita melakukan kegiatan 5S, sapa, kemudian salam, senyum, sopan, dan santun. Kemudian di awal pembelajaran selalu diawali dengan pembacaan Asmaul Husna, kemudian doa pagi,
kemudian nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setiap hari Jumat ada beberapa kegiatan, ada kegiatan Jumat sehat dengan olahraga, kemudian Jumat bersih, kebersihan, kemudian ada Jumat religi, kemudian kita juga dalam satu waktu itu kita mengadakan kegiatan Sargima, yaitu sarapan pagi bersama. Ya. Jadi melalui pembiasaan-pembiasaan itu harapan kita karakter anak terbentuk, dan itu tadi Pak, walaupun tanpa adanya bapak atau ibunya di rumah, tetap akhlak dan ini bisa tetap terjaga. Ya. Oke Pak, pemirsa Jateng TV, khususnya warga Gerobogan, sebelum kita diskusi atau menanyakan kesiapan SMP 1 Penawangan bagaimana bisa meraih adiwiyata mandiri, kita lihat yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mahfud Zaini, SPD Kepala SMP Negeri 1 Penawangan, mau menyampaikan bahwa di tahun ini, tahun 2025, sekolah kami akan mengajukan peningkatan level dari sekolah adiwiyata nasional menuju sekolah adiwiyata mandiri. Oleh karena itu, kami berupaya dari semua stakeholder yang ada di sini, dari pihak Bapak Ibu guru, kemudian dari para karyawan dan anak-anak semuanya, kita minta untuk betul-betul bisa berupaya peduli pada lingkungan kita, bisa membuang sampah pada tempatnya, disesuaikan dengan kelompok organik dan anorganik. Hal ini menunjukkan bahwa betul-betul kita peduli pada lingkungan kita. Kalau lingkungan kita terjaga dengan baik, dengan harapan akan mendukung kehidupan kita di sekolah ini, kemudian bisa mendukung proses pembelajaran yang ada di sini dengan bisa berjalan dengan baik. Selain itu, perlu kami sampaikan juga bahwa berbagai instrumen atau tuntutan yang harus dipenuhi dalam sekolah adiwiyata mandiri, kami sudah berupaya untuk mencoba memenuhi, sehingga harapannya di tahun ini sekolah kami bisa betul-betul melaksanakan berbagai apa yang menjadi tuntutan adiwiyata mandiri. Bahkan juga di dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu juga kita minta untuk mampu mengintegrasikan, mengaitkan lingkungan atau peduli lingkungan dalam proses pembelajarannya, sehingga anak-anak bisa tertanam menjadi budaya dalam kehidupannya anak-anak, baik di sekolah maupun dimanapun, mengerti dan menyadari bahwa lingkungan di mana kita berada itu sangat penting sekali untuk dijaga, dengan harapan bisa nyaman, bisa aman dan mendukung terutama sekolah untuk proses pembelajaran di kelas anak-anak. Oleh karena itu kami berdoa mudah-mudahan dari semua pihak sekolah kami bisa mencapai status sekolah adiwiyata mandiri, menjadi kebanggaan kami. Apabila kami tercapai menjadi sekolah adiwiyata mandiri, hal ini juga otomatis akan menjadi kebanggaan dari Kabupaten Gerobogan, memiliki tambahan dari sekolah kami untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Jateng TV, khususnya warga Gerobogan dan SMP-SMP yang ada di Kabupaten Gerobogan, masih dalam episode sekolah prestasi. Jadi pemirsa, sebenarnya tidak banyak di SMP negeri yang ada di Gerobogan ini yang bisa meraih prestasi adiwiyata mandiri. Satu Penawangan, Wirosari, Teguwanu mungkin ya. Nah, yang nasional, adiwiyata nasional itu sebenarnya nggak banyak. Dan untuk SMP Negeri 1 Penawangan akan mempersiapkan meraih adiwiyata mandiri setelah adiwiyata nasional. Bu Stefani, apa yang disiapkan sekolah ini untuk bisa meraih menjadi adiwiyata mandiri, Bu Stefani? Baik, terima kasih Pak. Untuk mencapai sekolah adiwiyata mandiri, kami kemarin sudah dari sekolah adiwiyata nasional, dan budaya untuk peduli terhadap lingkungan itu sudah mulai kita jalankan. Untuk menuju sekolah adiwiyata mandiri masih sama, tetap kita galakkan membudayakan untuk peduli terhadap lingkungan kita.
Itu Pak. Kemudian untuk persiapannya kami mempersiapkan sesuai dengan instrumen yang ada harus kita penuhi, terutama untuk beberapa bukti dukung yang harus kita unggah dalam aplikasi tersebut. Itu kalau Adiwiyata Mandiri itu tim penilainya itu melibatkan siapa saja Bu Stefani? Untuk tim penilai itu langsung dari provinsi, Provinsi Bapak. ya, Iya. gitu ya. Jadi tentunya lebih rumit ya, lebih bobotnya lebih tinggi daripada yang nasional ya, Iya. gitu ya. Iya Bapak, jadi kami dari sekolah, kemudian kami mengirimkan ke DLH Kabupaten, kemudian nanti dari Kabupaten akan mengirimkan lanjut Gitu ya. ke DLH Provinsi. Jadi tetap komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Iya, ya, Pak kemarin, Sigit ya, iya, kayaknya dengan Pak Sigit. Pak Sigit. Itu dari DLH ke sini atau dari tim sekolah yang konsultasinya ke sana? Itu seperti apa bentuk kerjasamanya dengan DLH? Baik, untuk kerjasamanya kami sering lewat telepon juga, kemudian jika ada kepentingan atau apa, saya langsung bisa menuju ke DLH. DLH gitu. Pak Wondo mungkin bisa ditambah untuk bisa targetnya itu di tahun berapa bisa mandiri itu Pak Wondo? Ya kita optimis ya, kita pengajuan ya nanti harapannya berhasil sukses gitu. Clear ya, Karena ya. proses ini kan Ya. sudah kita mulai dari 2014 jadi awal kita merintis Adiwiyata, sekolah Adiwiyata ini 2014 sehingga tidak perlu persiapan khusus karena kita sudah apa-apa yang ada di Jadi lingkungan kita tripnya iramanya itu nggak beda jauh yang nasional tuh ya, Adiwiyata nasional. jadi sudah berjalan Jadi lalu, sebelumnya sehingga kita hanya mempoles fisik yang mana sesuai dengan instrumen yang ada saja. Terus sejauh ini tingkat dukungan sama rekan-rekan guru mapel sama karyawan untuk mewujudkan Adiwiyata baik yang nasional sama mandiri, Bu Stefani, Pak Wondo gimana? Oh, Dukungan iya. Terima kasih Mas Imam. Jadi semua warga sekolah ini kita libatkan Semua, dari ya. siswa, guru, TU, komite, dan warga lingkungan sekitar semua terlibat semua. Tanpa dukungan beliau-beliau kita kesulitan untuk mewujudkan hal itu. Jadi untuk tahun ini karena kita mengajukan tingkat mandiri maka kita optimis karena kita kerja tim semua terlibat. Insya Allah bisa diraih ya. Insya Allah bisa. Gitu. Terakhir, Bu Stefani mungkin harapannya bisa disampaikan ke sekolah-sekolah SMP yang belum bisa meraih Adiwiyata nasional atau yang baru mulai mungkin karena ini kan program ramah lingkungan dan endingnya kan juga bagus lah untuk anak-anak melatih mandiri juga berkarya gitu, Bu Stefani. Ya, baik, terima kasih. Harapan kami dengan tujuan kami mencapai Adiwiyata Mandiri, kami berharap sekolah-sekolah lain yang belum masuk menjadi sekolah Adiwiyata bisa mulai untuk berbenah, kemudian bisa maju ke sekolah Adiwiyata karena banyak sekali manfaat dari menjadi sekolah Adiwiyata. Yang pertama, lingkungan sekolah itu bersih, kemudian nyaman, sangat mendukung untuk pembelajaran. Juga lingkungan yang sehat disertai dengan makanan sehat dari sekolah, dari kantin. Nah, itu akan sangat mendukung pembelajaran untuk anak-anak. Selain itu, setelah mengikuti menjadi sekolah Adiwiyata, banyak manfaat yang akan kita peroleh ya, selain lingkungan yang sehat, kemudian nanti kita akan mendapatkan semacam penghargaan yang akan menaikkan atau mendongkrak grade-nya ya. grade dari sekolah kita. Kemudian kalau kita mengikuti sekolah Adiwiyata itu sudah masuk dalam standar nasional pendidikan ya. Jadi karena di pembelajaran kita terintegrasikan dengan kegiatan peduli lingkungan yang sangat mendukung untuk proses pembelajaran di sekolah. Gitu. Pak Wondo bisa ditambahkan mungkin harapannya agar sekolah-sekolah SMP di Grobogan bisa memotivasi, bisa atau mungkin suatu saat bisa studi banding di SMP Penawangan, mungkin ada ruang atau memang close tertutup hanya ini khusus rahasia perusahaan atau gimana? Terima kasih Mas Imam. Yeah. Jadi kita terbuka saja ya karena kalau kita baik marilah ditiru. Demikian juga kalau ada sekolah baik kita juga ingin meniru. Oleh karena itu mari teman-teman yang menjadi pendidik atau pengajar di sekolah yang belum bergerak untuk Adiwiyata, mari
Karena peduli lingkungan, lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau, lingkungan yang sehat adalah idaman semua orang. Oleh karena itu, mari kita wujudkan bersama supaya bumi ini hijau. Gitu, Mas Imam. Satu lagi mungkin harapannya yang perlu disampaikan ke Pemkab Grobogan, khususnya dinas sama provinsi, Bu Stefani, untuk sekolah ini agar apa yang mungkin perlu disampaikan untuk tambahan apa seperti apa, monggo ya yang tahu Bu Stefani sama Pak Wondo. Ya. Baik, mungkin saya menambahkan untuk harapan kami kepada pemerintah dari kabupaten maupun dari provinsi, semoga sekolah kami bisa lolos menjadi sekolah adiwiyata mandiri, dengan mungkin selalu mendapatkan dukungan dari Bapak pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah provinsi. Jadi untuk proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Kalau tanpa dukungan dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi, maka semuanya tidak akan berjalan lancar. Jadi kami selalu mohon dukungannya agar tujuan kami untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri dapat tercapai. Termasuk mungkin tadi ya, yang saya perlu kita diskusikan ya, saprasnya tadi ya, alat itu untuk membuat tepung itu ya, tepung dari sawit. Kami ingin menambah inovasi dari para siswa kami. Ya, mungkin kalau ada tambahan tepung alat membuat tepung sukun itu yang memang kalau ada itu lebih bagus lagi gitu ya. Pak Wondo, mungkin harapannya untuk Pemkab Grobogan, provinsi atau stakeholder yang lain untuk demi majunya SMP 1 Penawangan. Ya, kita hanya butuh kerjasama saja ya. Siap. Oke, pemirsa, dari SMP Negeri 1 Penawangan yang pelayanan penuh hati dengan moto pelayanan humanis, akurat, transparan ya, dan ikhlas. Semoga tahun ini untuk adiwiyata mandiri bisa tercapai. Oke. Ya. Dan dukungan serta partisipasi dari stakeholder, masyarakat, dan Pemkab Grobogan, serta provinsi pusat itu sangat diharapkan sekali demi wujudnya sekolah adiwiyata mandiri. Oke, dari Ruang Guru SMP Negeri 1 Penawangan, saya Imam Suranto selaku reporter, Budi Dairna selaku kameramen melaporkan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jateng Gayam. Terima kasih waktunya Pak Wondo, sukses selalu, Bu Stefani, sukses selalu. Ya pemirsa, nanti hasil podcast kita dengan episode sekolah berprestasi, selain nanti ditayangkan di Jateng TV Channel, nanti akan kita cetak di media Bayangkara Press dan beberapa media online yang ada di Grobogan.